Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Kekristenan masih merupakan hal baru di Uganda, Afrika, ketika suatu misi Katolik dimulai di sana pada tahun 1879. Para imam yang diutus adalah para imam misionaris Afrika. Karena jubah mereka yang putih, mereka lebih dikenal dengan sebutan imam-imam putih. Raja Muanga tidak mengerti apa itu Kristen. Tetapi ia menjadi amat marah ketika seorang katekis Katolik, Yosef Nkasa, menasehatinya untuk memperbaiki cara hidupnya yang bejat. Murka Raja Muanga berubah menjadi rasa benci dan dendam terhadap Yosef dan agamanya. Yosef dihukum penggal pada tanggal 18 November tahun 1885. Penganiayaan atas semua orang Kristen pun dimulailah. Tercatat 100 orang Katolik Roma terbunuh. 22 orang martir diantaranya kelak dinyatakan kudus. Dengan wafatnya Yosef, Carolus Luanga menjadi pemimpin guru agama dari para pelayan istana yang beragama Katolik. Dalam suatu ruangan tersembunyi, Carolus secara sembunyi-sembunyi membaptis 4 pelayan istana. Seorang di antaranya adalah Santo Kizito, seorang remaja periang serta murah hati yang baru berumur 13 tahun. Dialah yang paling muda dalam kelompok mereka. Santo Carolus Luanga telah seringkali menyelamatkan Kizito dari nafsu jahat raja. Santo Carolus Luanga bersama sebagian besar dari 22 martir Uganda dibunuh pada tanggal 3 Juni tahun 1886. Mereka dipaksa berjalan 37 mil jauhnya ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Setelah beberapa hari di penjara, mereka dilemparkan ke dalam kobaran api. 17 dari para martir tersebut adalah para pelayan istana. Salah seorang dari remaja yang wafat di martir adalah Santo Mbaga. Ayahnya sendiri yang bertugas sebagai algojo pada hari itu. Seorang martir yang lain, Santo Andreas Kagwa, wafat pada tanggal 27 Januari 1887. Ia termasuk salah seorang dari 22 martir yang dinyatakan kudus oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Petrus, bab 1, ayat 1 sampai 7. Dari Simon Petrus, hamba dari Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kalian oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kekuasaannya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh berkat pengenalan akan Dia yang memanggil kita dengan kuasa-Nya yang mulia. Dengan cara demikian, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Berkat janji-janji itu, kalian boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kalian harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya,
putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ikut membangun dunia baru bersama Kristus. Pada sebuah kesempatan sharing, seorang imam senior di Keuskupan Agung Bourges, Prancis, yang merayakan hari ulang tahun imamat yang ke-60 berkata, "Allah begitu baik padaku dan bagi semua orang di sekitarku. Allah melakukan segala sesuatu dan Ia melakukannya dengan baik. Keselamatan sepenuhnya adalah karyanya. Dia mengasihiku dan ingin menyelamatkanku selamanya." Selama 60 tahun menjadi imam, ia melihat keagungan cinta Allah. Sayangnya, kadang ia masih menyaksikan ada peperangan di mana-mana dan begitu banyak konflik rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Ia juga menyaksikan saat itu di mana orang-orang semakin acuh tak acuh terhadap Tuhan dan agama. Saudara terkasih, perumpamaan dalam Injil hari ini tentang kebun anggur dalam Yesaya bab 5, tetapi dengan cara yang berbeda. Dia tidak mengecam ketidakpercayaan orang-orang, tetapi ketidaksalehan dan kekerasan hati para pemimpin mereka. Perumpamaan ini menjadi sebuah alegori, yaitu Tuhan yang tetap mengirimkan hamba-hambanya meskipun mereka dipukuli dan dibunuh, dan yang pada akhirnya mengirimkan putranya dengan berpikir bahwa mungkin para penggarap kebun anggur akan mengampuninya. Atau para penggarap kebun anggur yang dengan membunuh sang anak berharap dapat mengambil alih kebun anggur tersebut. Tetapi ini semua adalah elemen-elemen yang diperlukan untuk mengilustrasikan kebenaran yang ingin diungkapkannya. Perumpamaan ini merupakan ringkasan dari sejarah hubungan Allah dengan umat-Nya, sebuah sejarah yang penuh dengan kebaikan dan kesabaran, tetapi juga sangat menyakitkan.
Allah ingin umat-Nya diselamatkan. Itulah satu-satunya alasannya untuk bertindak. Tetapi kesalehan dan pengerasan hati bertumbuh yang berpuncak pada pembunuhan yang dilakukan terhadap anaknya. Dialah batu penjuru yang dibuang oleh manusia. Saudara-saudariku terkasih, dimanapun kita tinggal, kita mendengar tentang tindakan-tindakan mengerikan yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Umat manusia belum maju selama berabad-abad. Setiap hari kita mendengar kisah-kisah pembunuhan dan pelecehan. Apakah kita berkontribusi pada kekerasan di dunia kita dengan cara yang besar atau kecil? Atau apakah kita secara sadar berusaha untuk menciptakan kedamaian dalam hidup kita dan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita? Saya berasumsi bahwa sebagian besar dari kita tidak akan pernah berpikir untuk membunuh orang lain. Namun, apakah kita secara berkala melecehkan orang lain dengan kata-kata, tindakan, atau ketidakpedulian kita? Hari ini, semoga kita secara sadar membuka hati kita untuk kedamaian dan kasih Tuhan. Dan semoga kita dapat membagikan kasih dan damai sejahtera ini kepada setiap orang yang kita temui hari ini. Hari ini dan setiap hari, semoga kita menjadi manusia yang penuh dengan kasih dan damai. Sungguh suatu hadiah yang luar biasa untuk diberikan kepada dunia kita. Di dalam Kristus, kita menjadi batu-batu yang hidup, berharga, indah, batu-batu pilihan untuk membangun dunia baru yang lebih baik. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.